warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Baik, jadi kita absen dulu ya. Baik, Bapak panggil nama ya. Akia Salwa. Hadir. Lili Alikram. Hadir. Nur Baswa. Hadir. M. Alfirullah. Hadir. M. Alfi Zikri. Datang balik. Maisir. Maulana Fikri. Hadir. Mudarrisul Hafiz. Hadir. Muhajirin. Ada nanti Pak. Azaria. Nurul Wahmi. Rizky Maulana. PM Furqan bin Akbar. PM Rian. Ini jalan. Juratul Nisa. Saya Al-Fatih Nisa. Alfi Ardiansa. Zaizah Binta. Haija. Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang Padahal belajar kita. tentang keautentikan Al-Quran. Jadi setelah Bapak jelaskan sedikit tentang keautentikan Al-Quran, nanti akan Bapak bagikan kelompok. Di sini nanti kita bagi jadi 2 kelompok, laki-laki yang perempuan. Oke, itu. Gabung. Nah, hitung dari berapa? 1, 2, 1. Ini 2. Oh, Ya, 2. 1. Dua. 1. Satu, dua. Ya udah cewek gabung sama siapa? Betul. Ini kan banyak enak kayak gitu. Apa Pak? Ya udah laki-laki perempuan. Nah, itu aja daripada kalian susah kayak gitu. Ini jadi setelah nanti Bapak bagikan, kita paduannya dari catatan yang sebelumnya. Itu nanti kalian jawab sendiri. Jadi di sini keautentikan Al-Quran itu kemarin sudah kita bahas di surah Al-Hijr ayat 9.
Di sini di surah Al-Hijr ayat 9 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, artinya sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ya, jadi sebelumnya ada yang mengerti dari kalimat atau pengertian dari surah Al-Hijr tadi? Yang tahu maknaan dari kalimat dan surah dan pengertiannya? Murni dan Al-Quran kita murni dan terjaga dari perubahan sejak diturunkan hingga kini. Ya, betul. Tangan ke bawah. Betul ya? Oke. Jadi menurut kalian Al-Quran itu keasliannya itu perlu diragukan? Tidak. Tidak. Jadi betul apa yang dikatakan si Eka ya. Ya itu tidak. Kita tidak meragukan keaslian dari Al-Quran. Karena kenapa kita tidak meragukan keaslian dari Al-Quran tersebut? Karena Allah sudah bilang dalam Al-Quran sendiri. Ya betul. Bukan lagi ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi baik, ini kita lanjut ke. Jadi Bapak buat kelompoknya. Perhatikan kursinya buat seperti kelompok coba. Boleh ini mejanya ke belakang, buat kursinya bulat. Enggak, mejanya taruh ke belakang. Duduknya bulat. Duduk kok. Ya boleh. Ya boleh. Coba. Oke, jadi ini tak tolong. Masih kena.
kelompoknya. Jadi di sini Bapak kasih waktu kalian 20 menit. Di tiap-tiap kelompok Bapak kasih waktu untuk mendiskusikan tentang keautentikan Al-Quran ini. Mendiskusikan. Nanti itu di situ nanti kalian jawab di lembar kerja itu. Dari hasil yang kalian diskusikan, jawab di situ. Nanti ada satu dari kelompok kalian yang presentasikan ke depan. Apa yang kalian tulis? Ada Al-Quran? Oh, bisa. Semuanya? Itu kalian cari ya. Kalian cari bukti keautentikan Al-Quran itu dari catatan yang kemarin. Itu ada kan kemarin Bapak kasih. Sudah. Tapi kalian tambahin aja sesuai apa yang kalian diskusikan. Tapi sesuai sama yang ada di catatan itu. Bisa enggak? Ya itu bisa nanti mushaf pertama itu pada masa sahabat Nabi Utsman. Nah, kita akan sedikit siapa penulisnya, yang tulis pertama siapa, yang membuat mushaf itu pertama siapa, boleh. Itu diskusi, tergantung gimana kalian diskusikan. Nanti baru kalian buat kelompok antara kelompok ini dan kelompok ini, namanya yang benar. Materinya apa nih, Pak? Ya, materinya keautentikan Al-Quran. Kalian cari buktinya. Ini hasil diskusi kalian. Tadi ada yang bawa Quran itu. Ada. Maksudnya? Beda Pak. Beda Pak Deni. Udah. Beda Pak.
Dan pembacaan. Oke, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi untuk ujian diskusinya. Oke, selagi menunggu kelompok perempuan dari kelompok laki-laki, silahkan presentasikan yang udah boleh jawab. Satu orang boleh. Tunggu Pak, saya dengar doang main chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok sempurna. Kelas 9 tanggal 1 November 2025, grup laki-laki. Petunjuk baca dan memahami surah Al-Quran Al-Hijr ayat 9 dengan baik.
2. Diskusikan bersama kelompokmu untuk menemukan bukti kekontestikan Al-Quran. 3. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat, padat, dan jelas. Dan kami akan menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, tuliskan bunyi dan arti surah ayat 9. Sebut juga Pak. Baca. Apa ni? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang meneruskan Al-Quran, dan pasti kami budak yang memeliharanya. 2. Soalnya, sebutkan minimal 2 bukti keautentikan Al-Quran. 1. Tidak ada versi berbeda di dunia. 2. Al-Quran tidak bisa diubah-ubah walaupun dengan teknologi yang canggih sekalipun. 3. Soal pertanyaan 3. Bagaimana cara Al-Quran dijaga sejak masa Muhammad SAW? 1. Hafalan dan pembacaan terus menerus menjaga kemurniannya. Soal nomor 4. Tuliskan kesimpulan dari hasil diskusi kelompokmu. Jawaban itu adalah kita bisa memahami dan bisa menjadi pedoman bagi kita di akhirat nanti. Silakan dimulai. Proses dulu. Oke, baik. Lagi menunggu. Cukup lah Pak. Jadi ini lagi menunggu. Kalian tulis nama. Tiga orang ini. Bagi orang. Kalian orang yang tulis. Satu grup juga. Lu baru tahu. Apa itu? Nah. Ini nama sama Pak. Nama kalian boleh? Ini buat nama. Ini sama itu nanti. Namanya itu. Nah, Pak, ini tiga. Belum siap. Pak, Cukup boleh kalian buka? lah. Boleh. Kalau atau kedua. Banyaknya. Ini bukan pertanyaan. Itu gue berani. Ini kalian. Ada aku. Ada aku satu ini. Apa ada kalian berapa? Kalian paham enggak? Pak, ada berapa? Satu kali satu. Ini boleh. Ini boleh. Pak. Ayo. Apa ini? Apa yang mau jadi? Boleh, sedikit ada sedikit. Sedikit ada. Dan dopen ada. Ini gua apa ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu. Nama kalian berdua. Kami tidak seorang yang bisa dilakukan. Mushaf yang dulu tetap sama dengan mushaf yang sekarang. Bagaimana cara Al-Quran dijaga sejak masa Nabi Muhammad SAW? Dengan cara para sahabat ketika mendengar Nabi membaca ayat Al-Quran, langsung menghafalnya dan menulis di tempat yang ada. 4. Tuliskan kesimpulan dari hasil diskusi kelompokmu. Hasilnya Al-Quran tidak bisa diubah. Oke, terima kasih untuk kelompok perempuan.
tambah satu. Nah, terima kasih. Ini memang ada di bawah apa yang dipahami itu. Kalau enggak, itu sudah. Kami belum paham. Apa ya? Kemana depan nih? Betul juga. Come on. Bukan dia punya itu jelas lah. Oke. Baik. Betul ya. Bapaknya mana? Mungkin kita tutup pelajaran. Kita padai pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Baik, terima kasih buat anak-anak Bapak. Kita Bapak akhiri. Allahumma barik lana wa barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.